Berkah. Arden FM. Arden FM 105.9 Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Insan muda, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat ya. Senang sekali di pagi hari ini Sofyan dan juga guru kita Ustaz Deko bisa hadir kembali untuk menemani insan muda semua 1 jam ke depan untuk menelusuri kisah hidup orang hebat sepanjang sejarah, orang hebat dunia dan akhirat. Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenalnya adalah sebuah perintah dari Allah, ya agar kita juga bisa ikutan hebat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasul itu ada suri teladan yang baik. Di pagi hari ini, guru kita Ustaz Deko insyaallah akan membimbing kita untuk mengenalnya dengan baik ya. Neza muda, sebelum kajiannya kita mulai, yuk awali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu seperti biasa, Sofyan akan bacakan beberapa ayat Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Walil kafirina azabun alim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik. Seandainya mereka mengetahuinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ro'ina. Akan tetapi katakanlah unzurna. Dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya. Ya Allah, lukisan malammu nan megah, iringi daku sujud bermuhasabah. Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Sofyan dan juga guru kita Ustadz Eko dalam kajian nuansa pagi Ardan. Di pagi hari ini alhamdulillah nih ya kita sudah bersama dengan guru kita ya. Ustadz Eko. Doakan kita juga insan muda di tengah-tengah kesibukan ya tetap kuat, tetap sehat gitu ya, untuk bisa bersama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke nih, buat insan muda yang udah pada kangen banget dengerin suara Ustadz Eko, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Kang ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Flu masih. Iya, perasaan saya juga masih flu ya. Iya, oke. Dan tetap kita harus syukurin syukuri ya insan muda. Oke, baik insan muda, kalau gitu untuk materi kajian pada pagi hari ini kita serahkan sepenuhnya nih pada Ustadz Eko. Silahkan Kang. Iya, alhamdulillah. Salat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ini mah yang penting mah minggu ini nongol sekali gitu ya. Minggu kemarin juga nongol cuma sekali gitu ya. Tapi insya Allah pekan depan bisa full lagi insya Allah gitu ya. Nah, Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan aja ya. Kita masih di alinea kedua Sofyan ya. Alinea kedua dari buku Sirah Nabawiyah karya Mubarakfuri. Tapi alinea kedua tentang turunnya wahyu pertama nih. Jadi ini di alinea kedua ini ada 6 pokok pikiran yang bisa dibahas, tapi kita nggak akan bahas semuanya karena panjang gitu ya. 6 pokok pikiran. 6 pokok gitu. pikiranan. Yang pertama tentang keluarga beliau. Kemudian yang kedua bulan Ramadan, yang ketiga sedekah, yang keempat ibadah, yang kelima berpikir, yang keenam dol, tidak tahu. Nabi itu dol, tidak tahu. Gitu ya. Kayaknya nomor 6 dulu rada rame nih. Dol. Dol ya. Bukan dol bahasa Inggris utama boneka gitu ya. Dol bahasa Sunda berarti logor gitu ya. Kalau ini mau dol bahasa Arab. Ya. Nah ini kalimatnya begini. Sementara itu di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa menghantarkan pada keriduan dan kepuasan hati beliau. Gak usah diulang aja sama-sama liar gitu ya. Udah begitu. Tapi kalimat ini saya yakin diambil oleh Mubarakfuri itu dari ayat Quran surat Ad-Duha. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami mendapatimu dalam keadaan dhal. Dhal itu apa? Dhal itu bisa bermakna sesat, bisa bermakna menyimpang, tapi mau mungkin Nabi sesat. Gitunya. Kalau nabinya sesat, begitu ya sebelum jadi nabi gitu ya, begitu beliau mengatakan pada kaumnya, saya Rasul kalian pada Rasul Allah pada kalian, didinya majelis nyasab. Gitu ya. Tepantas gitu orang yang pernah nyasab jadi nabi. Tersesat yang dimaksud itu salah jalan. Sesat itu salah jalan karena ya itu, karena salah jalan. Gitu ya. Nabi itu nggak mungkin tersesat. Ya. Jadi sesat itu lebih ke area ini keimanan, hati gitu tuh. Kemudian disebut menyimpang juga nggak mungkin, ya nggak mungkin. Ada makna ketiga dari kata dol itu. Makna ketiga itu adalah tidak tahu.
tidak tahu secara kognitif gitu tuh. Kayak anak kelas 2 gitu ya SD itu belum tahu pelajaran kelas 4 gitu. Gitu ya. Ya, jadi ini ke ranah kognitif gitu tuh. Iya. Nabi itu disifati oleh Quran dhal wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami mendapatimu dalam keadaan tidak tahu. Gitu. Lalu kami beri petunjuk. Nggak bisa nulis, nggak bisa baca, itu beneran ya? Iya. Tapi di sini memang lebih ke urusan konsep-konsep keagamaan, dan ini bisa kita konfirmasi, konfirmasi bahasa orang nanya. Tanya ulang. Gaya teuing. Tanya ulang ya. Nah, bisa kita tanya ulang ke surat Asy-Syura. Surat ke-42 itu teh insan muda ya. Ayat ke-52. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Dan demikianlah kami turunkan kepadamu roh. Jadi Quran itu disebutnya roh. Salah satu sifat dari Quran atau mungkin nama lain dari Quran itu roh. Roh itu, jadi kalau misalnya kamu insan muda lagi lemas gitu ya, hoream, maero gitu ya, nggak semangat gitu tuh, lesu, lemah, lelah gitu ya, baca Quran. Karena Quran itu ruh, jadi bisa membangkitkan kembali semangat kita. Tapi dengan pemahaman seperti ini. Kalau misalnya kita nggak punya pemahaman bahwa Quran itu ruh, kita baca ya ada sih peningkatan, tapi mungkin nggak akan terlalu banyak gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa Quran itu ruh, kita baca gitu ya, maka naik gitu, bakal naik spirit kita, iman kita gitu ya, semangat kita baca gitu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi yang namanya Quran itu bagian dari amr Allah. Jadi ada yang namanya kholak, ada yang namanya amr. Ala kholku wal amru lillah, katanya gitu. Ingatlah sesungguhnya al kholku penciptaan dan al amru itu milik Allah. Gitu ya. Jadi yang namanya Quran itu dari amr Allah, bukan dari kholak Allah gitu ya. Tapi ulama Ahlussunnah sepakat Quran itu bukan makhluk gitu ya, tapi salah satu dari sifat Allah yaitu kalam gitu. Kalau pengen baca Quran tapi nggak ngerti kan gimana? Gak masalah. Nggak masalah ya? Gak masalah karena Allah maksudnya akan memberikan efek nggak? Misalkan kepada ketenangan? Iya, ngefek sih. Ngefek kayak ini juga kan di HP banyak itu efek-efek gitu ya. Kayak main kaleci di efek gitu kan ya. Pasti ngefek gitu. Walaupun kita nggak ngerti, karena Allah juga maha tahu bahwa manusia yang diciptakannya itu bahasanya beragam, gak semuanya bisa bahasa Arab, ya. Dan Allah turunkan dalam bahasa Arab itu sudah mewakili ya seluruh manusia, memberikan gitu tuh, pasti ngefek gitu ya, berikan efek ke manusia yang nggak bisa bahasa Arab juga. Banyak tuh kan orang yang non muslim gitu ya, nggak ngerti bahasa Arab gitu ya, nggak ngerti bahasa Indonesia gitu kan ya, karena tinggalnya juga di Eropa gitu, dengerin ayat Quran merasa tenang gitu ya, merasa tenang, ngalamun gitu ya, jadi terbayang alam yang lain gitu tuh. Ngefek insan udah ya, ngefek gitu tuh. Iya. Quran itu. Bahkan bagi orang-orang yang nggak punya ide, nah bisa gitu ya. Boleh baca Quran gitu ya, atau dengerin Quran gitu ya, nah, seperti itu. Pengalaman saya gitu Kang. Jadi ketika lagi misalkan asa tepar rubuh nih ya, ambil Quran baca aja gitu. Terus ya perlahan-lahan. Biasanya sih niatnya itu cuman 4 ayat aja deh gitu, atau 5 ayat, atau 10 ayat. Tapi di ayat ke-10 itu rasanya kurang gitu. Tambah lagi. Iya. Jadi efek
ketenangannya tuh mulai hadir dikit-dikit. Betul. Tapi itu hawa-hawanya tanggal-tanggal akhir itu ya. Iya, biasanya itu di akhir bulan ya. Akhir bulan. Nggak juga sih Kang. Maksudnya memang dari dulu Quran ini menjadi salah satu tempat pulang gitu ketika misalkan hati lagi gelisah, khawatir dan sebagainya. Selalu menjadi jawaban. Betul. Bahkan suka hadir ide-ide baru ketika kita lagi membutuhkan ide segar gitu ya. Iya. Kalau ngebaca Quran, sholat tuh. Entah kenapa ketika kita sholat, betul-betul diusahakan khusyuk gitu ya. Nggak mikirin apapun. Tiba-tiba justru jadi teringat gitu ya. Ide, teringat solusi gitu ya. Nah itu suka hadir ketika kita sholat, ketika kita Bukan suka rasa, suka sari ya, suka hadir. Suka hadir. Daerah mana itu? Daerah Ciwaruga lah. Ciwaruga. Iya. Gitu kan. Iya. Kita lanjut ya ayatnya. Fakadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu. Sebelumnya kamu nggak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Jadi Nabi itu sebelum dapat wahyu pertama itu nggak tahu kitab itu apa, nggak tahu iman itu apa. Maksudnya konsep kitab, konsep iman beliau nggak tahu. Taunya apa? Iya beliau nggak tahu urusan-urusan kayak gitu, gitu ya. Dan beliau emang nggak istilahnya nyari tahu ke pendeta gitu ya, ke Robi Yahudi misalnya nanya-nanya ini teh apa sih yang gini-gini teh enggak, gitu. Tapi Nabi itu udah dibuat lempeng sama Allah, gitu ya. Hidupnya udah lempeng, hatinya bertauhid pada Allah, tidak menyembah selain Allah, enggak. Akhlaknya udah lempeng, insan udah, gitu ya, udah lurus, gitu, jujur, amanah, gitu ya, sidik beliau itu. Tapi itu semua diilhamkan oleh Allah ke hati beliau. Ya beliau juga pasti merasakan lah bahwa umatnya itu beda gitu. Nah, gitu disembah-sembah gitunya. Nah, sok nipu batur gitu ya. Tapi itu semua jadi pergulatan batin beliau. Beliau nggak kemudian nanya gitu ya ke pendeta Kristen misalnya, pendeta. Nah, itu kira. Nah, karena kalau beliau nanya nanti bakal jadi bahan apa? Nyerang gitu batur. Jadi titik lemah. Jadi titik lemah. Bahwa Muhammad ini memang dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi Muhammad itu dulu pernah konsultasi sama pendeta. Bisa jadi dakwahnya ini ajaran pendeta itu. Yeah. Gitu tuh. Jadi ingat Kang, di sebuah tempat saya diminta ngisi gitu. Kebetulan panitianya itu memang orang yang pernah berkomunikasi. Ya tanya jawab sama aja sih sebenarnya nama. Sama jin. Tanya jawab jadi masa lalu tapi. Terus kemudian si panitianya itu datang ya ke depan gitu ya. Audiens sudah banyak. Ya maksudnya jadi MC dia tuh ya, mengantarkan saya ke depan untuk ngisi materi. Panjang banget itu curhat bahwa Sofyan ini dulu murid saya gitu kan. Murid saya. Sampai ya audiens ada yang setelah itu ada yang laporan, Kang Sofyan gitu-gitu amat ya itu. padahal MC gitu. Saya bilang maklum Bu, namanya juga sepuh ya. Yang namanya sepuh tuh paling enak banget kalau bercerita masa lalu gitu ya. Nostalgia. MC di situ bukan Mang Cecep ya, bukan. Bukan Mang Cecep. Bukan Mang Cecep ya. Jadi Nabi itu nggak tahu konsep-konsep kayak tadi gitu ya. Walaupun beliau beriman sama Allah. Beriman sama Allah, mengesahkan Allah, tapi nggak tahu iman itu apa secara konseptual. Jadi memang Nabi Muhammad tuh belum pernah bertanya kepada siapapun. Kayaknya kepada para orang tua saat itu. Ya sepertinya Nabi dibuat seperti itu. Karena kalau beliau nanya-nanya gitu ya, nanti dianggapnya belajar. Iya, ya tadi itu kalau misalkan Nabi Muhammad saat itu pernah bertanya kepada beberapa orang tua di zamannya, mungkin nanti akan ada orang tua yang kayak saya tadi. Dulu dia pernah nanya ke saya, gitu kan? Iya, kayak gitu. Makanya Nabi Muhammad tuh menyendiri ya. Iya, menyendiri, dan kalaupun nanya nggak akan urusan agama. Misalnya cara
beli barang ini di mana gitu. Kan beliau pedagang gitu ya. Yang lebih murah di sebelah mana gitu. Mungkin ya yang kayak gitu. Paling jual beli ya, Jual karena beli. beliau pedagang ya. Kehidupan sehari-hari ya nanya yang kayak gitu mah. Cara ngikat onta gitu ya. Bangunin onta gimana gitu. Ya itu nanya. Kayak Iya. gitu. Dari tadi nih Kang, saya denger nih di speaker, kayaknya suara kita sama ini. Oh gitu. Suara-suara flu. Suara flu berat ya. Pengen batuk tapi ditahan-tahan gitu. Kalau ini flu-nya mah nggak terlalu ya. Jadi dari flu ini teh ke gusi bengkak gitu. Gusi bengkak kalau kena angin ya. tuh set, enakeun teh. Sementara di Gusi sini bengkak AC lumayan. Dingin ya. Kayak gitu. Flu-nya mah udah sekitar 2 mingguan udah rada mending lah gitu ya. Rada Iya. mending. Suara mah ini mah ya biar rada halimpu gitu ya. Pakai emplu jadi lebih bagus gitu suaranya. Jadi bassnya nggak Bassnya. perlu tinggi-tinggi amat. Gitu ya. Bagus. Nah, jadi Rasul tuh nggak tahu konsep-konsep kayak gitu insan muda. Nah, itu yang dimaksud dengan bol. Rasul itu nggak tahu ya, bukan sesat. Nol pengetahuan. Iya, ininya apa secara kognitif ya, belum tahu istilah-istilah kayak gitu. Iya. Cuma istilahnya doang nggak tahu, teh praktiknya mah udah kayak gini lah. Orang Arab itu ngomong bahasa Arab lancar, pastilah itu mah ya. Tapi mereka nggak tahu ilmu nahwu, ilmu sorof. Oh. Mereka nggak ngerti tafsir. Tafsir mah ngerti gitu ya, tapi nahwu sorof gitu tuh. Jadi kayak gramatika bahasa Arab yang ini fiil, ini fa'il, ini mubtada, ini khobar, nggak tahu mereka. Tuh ya. Mereka nggak tahu karena belum ada ilmunya. Belum ada. Nanti jauh-jauh hari baru ilmu itu ada gitu ya. Tapi mereka udah tahu itu bagaimana berbahasa Arab baik dan benar. Gitu. Udah ngerti ya. Cuma nggak tahu konsepnya. Jadi ketika ayat diturunkan tuh arahnya kemana udah ngerti. Ngerti Oh, gitu. karena itu bahasa Arab yang fasih. Quran itu bahasa Arab yang fasih. Mereka pasti ngerti. Kalau gitu bagaimana dengan ayat-ayat yang muhkam mutasabih? Ya mereka ngerti bahwa itu gak bisa ditafsirkan. Mereka ngerti bahwa itu tidak bisa ditafsirkan. Itu yang mutasabihat ya. Iya. Iya. Wah, itu di luar kebiasaan ngomong orang Arab gitu. Dan untuk bisa memahami mutasabih ini ya tadi ilmu nahwu sorof. Kalau mutasabih itu nanti gimana kita baca ayatnya. Gimana sih ayatnya yang tentang wa ukharu mutasyabihat gitu kan. Jadi ayatnya itu disebutkan di sana dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ada yang bacanya koma, ada yang bacanya titik di situ tuh. Kalau yang bacanya koma itu dilanjutkan dengan warasihuna fil ilmi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi tidak ada ya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi. Dan tidak ada yang mengetahui tafsirnya, takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Ada juga yang titik dan tidak ada yang mengetahui tafsirnya. Titik Jadi cuma Allah yang tahu. Warasihuna fil ilmi yaquluna dan selanjutnya. Dan orang-orang yang berilmu mengatakan dan selanjutnya seperti itu. Jadi kalaupun kita mengikuti tafsiran pertama, ayat mutasyabihat itu ada yang tahu takwilnya, yaitu orang-orang mendalam ilmunya. Jadi yang namanya ayat mutasyabihat itu emang harus ditawilkan. Itu tuh nggak bisa dipahami begitu aja. Tekstual nggak bisa itu. Misalkan Allah duduk di kursi. Iya, kata duduk itu tidak bisa dimaknai duduk aja, nggak bisa. Karena ayatnya juga bilang gitu ya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya selain Allah. Berarti ada takwilnya. Gitu tuh. Ada takwilnya berarti bukan begitu pemahamannya gitu tuh, bukan literal. Dan jawabannya ada di mana itu? Iya. Ayat mutasyabihat itu. Kalau memang itu cuma Allah yang tahu, cuma Allah yang tahu berarti. Kayak ini mungkin ya. Yang alif lam mim gitu kan? Itu termasuk ayat-ayat mutasyabihat muqatta'ah namanya. Ya, muqatta'ah, ayat-ayat muqatta'ah fawaatih subar. Tapi kalau kita pakai penafsiran yang tadi bahwa yang mengetahui itu cuma Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, berarti ada yang tahu
tafsirnya, takwilnya, yaitu orang-orang yang mendalam ilmunya. Para ulama. Para ulama yang khusus bergelut di bidang itu, bukan gelut MMA ya. Jadi bukan ulama standar gitu. Bukan standar, kalau dokter bukan dokter umum lah gitu. Ya. Harus spesialis. Spesialis bidang itu. Di zaman sekarang masih ada? Ada gitu ya, kalau yang memahami ayat itu, utasabiat itu ada takwilnya. Gitu ya. Itu menjelas ayatnya gitu tuh. Iya, soalnya kan teman-teman juga ada yang bingung. Di zaman sekarang tuh mencari ulama yang bener dan yang cosplay. Iya. Gimana untuk kita bisa menilainya? Itu ada dalam Taurat. Waduh, kitab Taurat ya. Saya baca buku Profesor Benjamin Kaldani namanya. Beliau mantan, ya beliau akhirnya jadi ulama lah gitu ya. Jadi ulama. Nah beliau mempelajari kitab suci beliau yang lama gitu ya. Itu dalam Taurat. Iya, ada kitab namanya kitab Yeremia ya. Dalam kitab Yeremia itu disebutkan bagaimana kita mengetahui seorang nabi yang asli dengan nabi yang palsu. Jadi nabi yang asli itu akan menyebarkan Islam katanya. Nabi yang asli? Iya, akan menyebarkan shalom. Shalom. Islam. Atau kedamaian, keselamatan. Gitu. Bukan yang lain. Ya. Jadi inti dakwahnya bukan yang lain gitu, tapi itu. Ya. Mengenalkan Islam berarti mengenalkan Tuhan. Ya, gitu. Itu karakteristik nabi yang asli itu. Kan orang-orang cosplay juga bisa gituan mah Kang. Beda. Coba kurangin jatah ini. Dia akan banyak berbicara tentang Tuhan, dia akan banyak berbicara tentang kitab dan konsisten. Pesan Nabi. Konsisten. Kalau yang cosplay, coba honornya kurangin. Bicaranya di tentang honor. Maksudnya ya dia akan tetap menyampaikan ayat-ayat Tuhan atau rada rarungsing gitu ya. Gitu. Ya. Ngerti. Ternyata ujungnya ke sana ya. Iya gitu. Oke Kang, azan subuh sudah berkumandang. Insya Allah gitu? kita lanjutkan kembali materinya setelah kita melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu di Samudaya. See you next time. Kini kan aku sadari kebesaranmu di malam dan siang hari. Ya Allah, ini malammu telah singgah ke dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Zat pemilik panggilan sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keutamaan dan kedudukan yang tinggi lagi mulia. Serta bangkitkanlah ia ya Allah pada tempat yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau ya Rabb tidak pernah menyalahi janji. Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Sofyan dan juga Ustadz Eko dalam kajian Nuansa Pagi Ardan. Di pagi hari ini kita masih membahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Materi ini diambil dari buku karya Mubarak Furi ya. Kang Eko ya. Furi. Oke, baik Kang. Kita lanjutkan lagi nih. Silakan Kang. Ya, tadi itu disebutkan ada 6 pokok pikiran ya. Pikiranen. Pikiranen. Nah, ini saya bacakan teksnya sama pikirannya itu yang mana gitu ya, biar nanti insan muda yang ada di rumah bisa ngecek di bukunya langsung gitu. Nah, di sini di alinea kedua dikatakan keluarga beliau kadang-kadang menyertai ke sana. Nah, ini keluarga ya. Pokok pikiran tentang keluarga. Itu
Itu kalau dijabarkan insan udah bisa panjang ya. Jadi nggak akan dijabarkan, kita jatengkan saja. Yang kedua bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan beliau berada di gua ini. 2 Ramadan ya. Yang ketiga, dan tidak lupa memberikan makanan kepada setiap orang miskin yang juga datang ke sana. Itu dermawan, sedekah. Itu poin ketiga. Beliau menghabiskan waktunya untuk beribadah. Ini poin keempat. Ibadah ini terjemahan dari kata tahanus. Tahanus itu artinya meninggalkan dosa. Yang dimaksud di sini meninggalkan dosa syirik. Tapi bisa juga bermakna dari kata tahanuf, artinya condong kepada tauhid. Gitu. Makna ibadah di sini. Beribadah. 4. Memikirkan keagungan alam di sekitarnya dan kekuatan tidak terhingga di balik alam. Nah, ini adalah bentuk ibadahnya Nabi, yaitu tafakur, berpikir. Berpikir ya. Iya, berpikir. Apa yang beliau pikirkan itu pertama memikirkan keagungan alam di sekitarnya. 1. Dan kekuatan tidak terhingga di balik alam, yaitu Tuhan. Jadi yang dipikirkan sama beliau itu adalah alam dan pencipta alam, yaitu Tuhan. Ini mah kata Mubarakuri ya. Kata Mubarakuri ini mah. Beliau tidak pernah merasa puas melihat keyakinan umatnya yang penuh dengan kemusyrikan dan segala persepsi mereka yang tidak pernah lepas dari tahayul. Nah, ini masih isi dari pikiran beliau itu apa? Tafakur beliau itu yaitu memikirkan kondisi umatnya gitu ya. Oke. Dan terakhir ini di alinea ini. Sementara itu di hadapan beliau juga tidak ada jalan yang jelas dan mempunyai batasan-batasan tertentu yang bisa mengantarkan kepada keriduan dan kepuasan hati beliau. Ini yang dimaksud dengan dol gitu. Beliau itu nggak tahu gitu, insan muda. Saya teh harus pakai jalan yang mana ini gitu ya. Nah, harus ke kanan, ke kiri, ke depan. Beliau nggak tahu gitu ya. Tapi beliau udah lurus sebetulnya mah. Cuma kalau pakai konsep gitu ya, mana yang benar, apakah Yahudi, apakah Kristen, apakah kemusyrikan orang-orang Arab gitu ya, ataukah agama Majusinya orang-orang Persia, beliau nggak tahu mana yang benar gitu. Gitu ya, nggak tahu. Terkait dengan kitab ini Kang yang tadi disampaikan oleh Kang Eko bahwa siapa tuh Benyamin ya? David Benyamin Kodani. Benyamin ini dia melihat petunjuk tentang Nabi yang benar, yang asli itu melalui kitab Taurat. Iya, di Perjanjian Lama ya. Nah, pertanyaannya kenapa nggak lihatnya ke Quran langsung? Karena beliau sedang membahas bukunya berjudul tentang Nabi Muhammad, mengungkap Nabi Muhammad dalam dalam Bible. Jadi nggak mungkin ngetip Quran karena judul bukunya. Gitu. Oh, beliau seorang penulis. Iya, dulunya beliau pendeta. Gitu. Iya. Paham. Iya. Kayak pernah ada gini, ada kiai nulis buku judulnya hadis-hadis doib seputar tahajud. Kemudian di situ disebutkan hadis tahajud 11 rakaat doib. Ada yang protes. Bukankah itu hadisnya sahih? Ya, yang sahih ada, cuma buku saya judulnya adalah hadis-hadis doib seputar tahajud. Jadi yang disebutkan di situ hadis doib semua itu. Bukan berarti nggak ada yang sahihnya, nggak ada gitu ya. Cuma di buku itu karena judulnya hadis-hadis doib, ya semua yang tercantum hadis doib doang gitu. Gitu. Bahkan ada yang palsu ya? Iya, ada yang palsu gitu ya. Kalau itu palsu, kenapa nggak dihapus dari dulu Kang? Kalau dihapus dari dulu nanti ada orang yang buat lagi nggak akan tahu bahwa itu palsu. Makanya diabadikan. Iya, gitu. Di buku ya, di buku, disimpan di buku. Jadi pas ada lagi yang buat kayak gitu, udah, oh itu mah palsu. Gitu. Iya. Gitu. Dan coba kita ungkapkan Kang, kira-kira apa hikmahnya bahwa Nabi Muhammad itu memang dikondisikannya, bukan dikondisikan, memang nggak banyak tahu tentang kita, tentang wahyu itu gitu kan, tentang Islam gitu kan. Iya. Maksudnya apa sih, kenapa Allah tuh nggak ngasih amanah ke orang yang banyak tahu? Iya. Jadi beliau ini orang yang punya potensi sangat besar gitu ya. Beliau orangnya lempeng, beliau orangnya baik. Tapi beliau tidak dikasih pengetahuan secara konseptual. Ini memang oleh Allah rencanakan gitu. Agar pada waktunya nanti beliau bisa sukses dakwah itu.
Oh. Jadi ini termasuk namanya kalau kata Borobudur itu tadbir ilahi, perencanaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan aja buat rencana gitu ya, padahal Dia Maha Kuasa. Masa kita enggak? Masa kita enggak gitu. Itu kuncinya. Gitu. Allah aja mah tahu masih bikin rencana, masa kita enggak? Kayak gitu. Itu yang menjadi alasan sebab kenapa masa depan kita berantakan. Gitu. Oke, itu aja Insan Muda di pagi hari ini. Aduh, udah 1 jam gak kerasa. Kemarin ada Kang Insan Muda yang nge-WA ya, Japri. Kok bentar banget ngajinya katanya. Ya, jatah kita 1 jam ya. Selebihnya Japri aja. Oke Insan Muda, sehat-sehat semua ya. Insyaallah kita kembali lagi esok hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.